Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk beramal soleh insyaallah. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik teman-temanku sekalian, cermin kali ini kita akan membahas tentang kewarisan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Adapun penjelasan atau tafsir dari tafsir Al-Jalalain tentang ayat ini, yakni bagi laki-laki baik anak maupun karib kerabat ada bagian atau hak harta peninggalan ibu, bapak dan karib kerabat yang meninggal dunia, dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya. Maksudnya dari harta itu atau banyak yang dijadikan Allah sebagai hak yang telah ditetapkan. Artinya hak yang pasti yang diserahkan kepada mereka. Ayat ini menghapus hukum yang diskriminatif terhadap perempuan yang berlaku di masa jahiliyah yang menetapkan bahwa perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dan hanya lelaki-lah yang berhak mendapatkannya. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila anak-anak yatim memiliki harta dari peninggalan kedua orang tua dan kerabat mereka, mereka semua sama-sama mendapatkan hak warisan dari harta peninggalan itu, baik laki-laki maupun perempuan. Semua mereka sama dalam hukum Allah Ta'ala. Sedikit ataupun banyak jumlah harta itu, kedudukan mereka sama dalam pokok warisan. Sekalipun ada perbedaan kondisi bagian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah bagi masing-masing dalam kitabnya. Hak yang dimiliki oleh seluruh ahli waris ini kemudian ditegaskan oleh Allah dengan firman-Nya sebagai bagian yang telah ditetapkan untuk menerangkan bahwa hak tersebut adalah hak yang telah ditentukan, dipastikan dan diputuskan. Tak seorang pun yang boleh menguranginya. Sedangkan ayat 8 yakni dan apabila pembagian harta warisan dihadiri oleh karib kerabat, yakni dari golongan yang tidak beroleh warisan dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, maka berilah mereka daripadanya sekadarnya sebelum dilakukan pembagian, dan ucapkanlah hai para wali kepada mereka, yakni jika mereka masih kecil-kecil kata-kata yang baik dan atau lemah lembut, seraya meminta maaf kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi itu, bahwa harta peninggalan ini bukan milik kalian tetapi milik ahli waris yang masih kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini yakni pemberian kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi telah dinasahkan atau dihapus. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak, hanya manusialah yang mempermudah dan tidak melakukannya. Berdasarkan itu maka hukumnya sunnah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib. Yang dimaksud dengan pembagian di sini yaitu pembagian harta warisan di antara para ahli waris, sedangkan yang dimaksud dengan kerabat yaitu mereka yang tidak mendapatkan warisan.
karena terhalangi oleh yang lain, atau mereka adalah anak saudara yang memang tidak mempunyai hak warisan dari si mayit dan mereka menghadiri prosesi pembagian warisan. Ayat ini berisi anjuran kepada ahli waris sebelum pembagian harta warisan untuk memberikan sekadarnya saja dari harta itu kepada kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan atau anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir di saat pembagian berlangsung. Sebenarnya masih banyak penjelasan tentang warisan dalam surat An-Nisa ini sampai dengan ayat 14. Akan tetapi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.